penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan! Terima kasih. Oke, kita sebelum kita bernyanyi bersama, ya, kita akan membacakan pernyataan sikap kita bersama-sama. Jadi tolong kita akan dipimpin oleh Pak Ibu, ya. Ini pernyataan kita yang mungkin teman-teman wartawan bisa membacakan pernyataan bersama-sama. Teman-teman yang sudah pegang ini tadi sudah disebarkan, ada 200 lembar Suara Ibu Indonesia. Kalau sudah pegang, kita akan baca bersama-sama, oke? Oke, kita akan baca bersama-sama supaya gemanya terdengar sampai seluruh Indonesia. Suara Ibu Indonesia. Kami adalah Ibu Indonesia. Kami menyuarakan kesedihan dan keprihatinan para ibu di seluruh Indonesia yang mengharapkan Indonesia yang lebih baik bagi generasi anak-anak kami. Kami tidak rela masa depan anak-anak kami diambil oleh keserakahan para elit pejabat yang menempuh cara-cara kotor untuk melanggengkan kekuasaannya. Kami tidak rela anak-anak kami hidup di Indonesia yang kehilangan kemanusiaan, keadilan, keberagaman, dan kemerdekaan bersuara. Kami tidak rela anak-anak kami berhadapan dengan kekerasan aparat demi memperjuangkan demokrasi yang ditudingkan oleh senapan dan diinjak-injak ars tentara. Karena itu, kami tidak akan melarang anak-anak kami, para mahasiswa, untuk memperjuangkan apa yang direbut dari masa depan mereka. Kami, Ibu Indonesia, akan mendampingi perjuangan mereka dengan ikut turun ke jalan, berjuang bersama anak-anak kami melawan kekuasaan yang korup. Inilah tuntutan kami. Stop kekerasan pada mahasiswa. Batalkan revisi UU TNI. Kembalikan tentara ke tugas utamanya membela tanah air, bukan pejabat yang segelintir. Hidup ibu-ibu! Hidup! hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan! Teman-teman ingat yang juga pilar demokrasi, ya, media kita itu pilar demokrasi. Jurnalis juga pembela HAM bertanya, apakah ibu tidak memiliki kekhawatiran ketika anak-anak ibu turun aksi? Apa yang ibu lakukan ketika mereka akan turun ke jalan? Hening bersama, melepas mereka dalam pelukan dan doa, dan bahkan meminta mereka. Ada juga kawan saya yang seorang yang mengatakan, Mak, aksilah. Mama memintamu turun ke jalan. Iya, saya mau. Oh iya, dia di sebelah sini. Kemudian yang kedua, kalau kalian tidak turun melawan rezim yang represif, tidak ada masa depan yang baik di negeri yang luar biasa besar, kaya, dan beragam. Olehnya, lawanlah. Lawan! 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 Saya tidak mau bilang yang oh ya di sini kita nyanyi.
cara bodoh, kotor, licik, dan terstruktur masif, apalagi struktur masif dan sistematis untuk melakukan pembodohan kepada rakyat sebagai upaya untuk memenangkan dui fungsi ABRI atau TNI. Apa itu? Seorang jenderal mengatakan begini, ada anak buah saya, polisi dan tentara, yang dia setelah bekerja dari kantor pulang atau dari barak pulang, dia bekerja jadi pemulung, jadi ojol atau jualan. Kan itu juga dui fungsi. Logikanya bodoh banget. Kalau kita ngelihat gitu gimana kita mau, kalau kemudian kita mau merasa bahwa mereka itu memang layak dibela, ya jelas tidak. Beda, karena mereka merindukan, membutuhkan, memaksa menggunakan APBN, pajak-pajak kita untuk melanggengkan kekuasaan mereka dan memberikan kekuasaan pada mereka, jabatan-jabatannya jelas lawan lah. Baik, kita supaya ada sebelum kita nyanyi bersama ada satu orasi lagi dari Mahardika. Dari Mahardika. Ya, ada dua, satu dari Solidaritas Perempuan dan satu dari Suara Mahardika. Ya, silakan. Yang dari SP? Oh iya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Suci dari Perempuan Mahardika. Beberapa waktu lalu kita melihat banyak sekali rentetan aksi yang terjadi. Dari Indonesia Gelap sampai akhirnya kita sama-sama turun aksi ke depan DPR. Sudah 2 kali aku turun aksi juga memimpin barisan perempuan untuk menolak rancangan undang-undang revisi undang-undang TNI. Selama aksi dari Indonesia Gelap, aku rasa pemerintah sudah benar-benar menutup telinganya. Indonesia Gelap adalah gerakan yang sangat besar, kawan-kawan. Tapi gerakan yang sangat besar itu pun sampai penolakan undang-undang TNI, pemerintah sampai hari ini tidak menemui kami, baik itu di depan DPR ataupun ketika kami pada UED kemarin ingin ke istana, kita tidak pernah ditemui oleh pemerintah. Kami adalah aksi massa, aksi yang sangat terorganisir, aksi yang kami konsolidasikan. Chaos bukan salah satu dari rencana aksi kami, tapi kekerasan aparat selalu saja menghantui kami. Sampai akhirnya tidak ada rencana lain selain kami memperalatkan diri juga. Kami juga menyediakan banyak sekali helm dan APD untuk perlindungan diri karena kami tahu aparat sudah tersistemkan untuk melakukan kekerasan, melakukan represivitas. Di tanggal 20 kemarin, 2 orang kawan kami dari barisan perempuan dari Aliansi Perempuan Indonesia dipukuli oleh aparat. Satunya kepalanya bocor dan dia didiagnosa gagal otak ringan gitu. Dan kawan kami satunya perempuan yang dimana dia juga kepalanya kena sentungan, tangannya sampai hari ini masih kaku untuk dipakai berkegiatan gitu. Perempuan hari ini tidak terlepas juga dari kekerasan dari aparat. Perempuan juga selalu mendapatkan kekerasan seksual dari aparat, pelecehan seksual dari aparat ketika kami turun aksi. Apa yang kami perjuangkan hari ini mungkin saja juga sama dengan apa yang kawan-kawan aktivis perempuan 98 perjuangkan. Dan trauma kolektif itu turun sampai kami. Maka dari itu hari ini kami sangat berterima kasih sekali teman-teman aktivis 98 dan juga ibu-ibu Indonesia, suara ibu Indonesia
membuat aksi hari ini bersolidaritas kepada kami. Dan benar bahwa hanya ada satu kata, kawan-kawan. Lawan! Lawan! Tolak kamu TNI, tolak TNI sekarang juga. Tolak TNI, tolak TNI sekarang juga. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Ingat, hanya satu kata, lawan! Lawan! Terima kasih. Sekarang dari Solidaritas Perempuan. Selamat sore kawan-kawan. Sore. Kenalkan, saya Novi dari Solidaritas Perempuan, bekerja bersama akar rumput yang setiap hari tanahnya terancam karena represi aparat, kawan-kawan. Perempuan-perempuan di akar rumput setiap hari menangis karena kehilangan ruang hidup, mendapatkan kekerasan dari aparat, kekerasan fisik dan seksual, diintimidasi setiap hari. Saya berterima kasih dengan sungguh kepada teman-teman mahasiswa, kepada siapapun yang memperjuangkan agar RUU TNI tidak disahkan, walaupun sekarang sudah disahkan. Kita terus berjuang, kawan-kawan, agar undang-undang itu dicabut. Hanya ada satu kata, cabut undang-undang TNI, lawan, kawan-kawan. Kita tidak mungkin kembali ke dui fungsi. Kawan-kawan, lawan! Kalau ketua DPR itu bilang, kalian belum baca, kalian baca dulu yang utuh. Apa yang mau kami baca? Draftnya saja tidak sampai ke kami. Publik saja tidak dilibatkan. Apa yang mau kami baca? Kami bukan orang bodoh yang tidak membaca. Kalau ada satu lagi, saya lupa namanya, anggota DPR bilang, apa demo kita diskusi? Kami minta ruang diskusi, tidak pernah diberikan. Lalu apa yang bisa kami lakukan selain lawan? Hidup perempuan akar rumput yang melawan. Hidup! Ada Mbak Nana, Mbak Kemala Chandra Kirana. Ya, Mbak Nana maju ke depan. Mbak Nana. Akan ke depan, Mbak Nana. Mbak Nana ini, sini Mbak Nana. Ya, Mbak Nana ini pernah menjadi ketua komisioner perempuan di awal-awal, dan juga sebagai salah satu dulu di Suara Ibu juga ya. Terlibat kan? Ya. Ya, kita dengarkan Mbak Nana. Teman-teman di sini ya. Ya. Selamat jumpa teman-teman. Senang sekali kawan-kawan muda sekarang ada di garis depan memperjuangkan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Para mahasiswa berjuang di seluruh Indonesia, di mana-mana untuk membela apa yang telah kita perjuangkan selama lebih dari 25 tahun, lebih dari 25 tahun. Ternyata begitu rapuh dan ternyata begitu kuat. Kekuatan-kekuatan yang selama ini sebenarnya terus ada di belakang layar dan sekarang sedang menampakkan diri. Kita harus terus bergandeng tangan lintas generasi tua dengan generasi muda yang akan meneruskan perjuangan panjang ini, dan kita harus terus membangun strategi yang lebih ampuh, yang lebih transformatif. Tidak cukup kita menghentikan undang-undang, kita harus mengubah institusi-institusi yang selama ini sudah kita bangun dengan jerih payah dan ternyata sudah dilemahkan secara sistematis oleh para pemegang kuasa. Semoga perjuangan kita bisa berjalan dengan nafas panjang
karena perjuangan ini sangat panjang dan kita harus saling bergandeng tangan, menopang bahu-membahu, tidak pernah lelah, tapi juga istirahat. Karena sekali lagi ini adalah perjuangan yang sangat panjang. PR kita dari 25 tahun yang lalu ternyata masih sangat banyak. Dan ini bayangkan perjuangan 25 tahun lagi. Jadi semoga kita solid dan terus membangun kekuatan yang mengakar di masyarakat dan mampu untuk mengubah tatanan yang begitu membaku ternyata. Selamat berjuang. Ibu Indonesia. Hidup suara Ibu Indonesia. Ya, teman-teman menghadap ke jalan raya. Ya, kita akan menyanyikan dengan Andini ya, dipimpin oleh Andinya. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Menghadap ke jalan supaya orang-orang sekitar kita juga saling berkomunikasi. Sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Pertiwi dipimpin oleh Andina. Ada suaranya di sini ya. Nanti bernyanyi mulai setelah hitungan keempat. Kesusahan
suami kita, bapak kita, pak adik kita, om kita turun ke jalan. Kita perempuan turun ke jalan. Dan selalu suara, bayangkan kalau sudah perempuan dan ibu turun ke jalan atas situasi bangsanya, berarti keadaan memang sudah? Keadaan memang sudah? Keadaan memang sudah? Olehnya kita harus? Saya mau menyatir Kang Tukul lagi. Dia bilang, kalau kamu akan memahami fasisme, kalau sepatu tentara sudah mendarat di kepalamu. Jadi kenapa sangat penting kita melawan dui fungsi, bahkan kalau dibiarkan mereka mau jadi multifungsi. Berfungsi aja belum, sudah mau dui. Berfungsi aja belum, sudah mau multi. Jadi harus kita lawan. Kalau kawan-kawan ke daerah-daerah deh, ada pabrik, ada perusahaan, ada toko-toko. Orang tua saya pedagang. Di depan itu ada kantor tentara juga. Dan bayangkan, setiap pagi mereka ke pasar jalan minta jatah sayuran. Itu di level desa. Bayangkan di level elitnya. Ini contoh kenapa dui fungsi harus kita lawan. Mereka nggak profesional sama sekali. Dan sambil kita lanjutkan aksi ini, sambil kita hidup perempuan petani, hidup perempuan ibu rumah tangga, hidup perempuan nelayan, hidup lansia, perempuan orang tua tunggal, janda dan lajang, hidup pekerja perempuan yang dilacurkan, hidup perempuan yang dalam keragaman orientasinya, hidup mahasiswa. Kawan-kawan, saya hanya ingin, karena sudah banyak sekali yang sudah disampaikan dan saya mengamini semuanya, tetapi saya ingin meyakinkan sampai detik ini pola, cara kerja, militerisme tidak ada hubungannya dengan gender equality, disability dan sosial inklusi. Semuanya berbau-bau kekerasan atas nama komando. Mereka bisa menemani ibu-ibu yang pasang pil KB, pasang akseptor KB. Buat apa tentara cawe-cawe urusan reproduksi perempuan? Bahkan sekarang tentara pun cawe-cawe urus makan siang gratis siswa-siswa di sekolah. Untuk apa? Sudah jelas itu ranah sipil, kawan-kawan. Jadi kalau parlemen kita, kalau Menhan kita bilang dui fungsi tidak kembali, bohong banget. Tidak benar. Itu adalah penipuan terang-terangan. Sebab tanpa revisi undang-undang ini pun mereka sudah jalankan semua. Berapa jenderal yang punya tanah-tanah di ladang-ladang, berapa yang menguasai hutan-hutan kita? Jenderal Polri juga. Jadi kalau kata Mbak Puan, undang-undang ini tidak berbahaya, kenapa juga dibahasnya sembunyi-sembunyi, kawan-kawan? Di hotel mewah lagi, katanya efisiensi. Bohong banget kan? Oleh karena itu, tegas, lurus, dan lantangkan tolak RUU TNI, RUU Polri, dan semua RUU yang tidak dalam program legislasi nasional. Ada apa? RUU TNI yang nggak ada dalam prioritas 2025 tiba-tiba dikebut. Sudah jelas
ini adalah kepentingan yang tidak baik. Jadi mari semua ibu-ibu yang mengasihi, ibu-ibu yang berlawan, semua perempuan yang bukan ibu-ibu juga, mari terus bersuara, berlantang. Kita tundukkan otoritarianisme lewat apapun juga, termasuk dalam undang-undang TNI, Polri, dan semacamnya. Terima kasih. Terima kasih kawan Michael. Kawan-kawan, mulai ada upaya-upaya untuk meminta kita bubarkan. Kita belum ada juga 1 jam. Dari siapa ya Pak? Dari polisi atau Satpol PP? Oh ya, Pak Polisi, Anda di depan ini aja deh ngamanin kita. Biarkan kita aksi sampai selesai. Sampai buka puasa. Sudah disediain buka puasa, tetapi kita tidak akan memberikan pada polisi. Kita aja menolak kalau dikasih, ya kan? Kawan-kawan mahasiswa. Ya. Undang-undang TNI hadir dengan fitur baru. Tidak ada kritik atau replik. Ini demi NKRI. Jelas itu adalah kebohongan besar. Olehnya kita melawan. Kemudian yang kedua, kawan-kawan, bayangkan mau ke pasar dihadang TNI, mau ke kebun dihadang TNI, mau apa lagi? Semuanya dihadang. Ke masjid mungkin bisa. Mau jadi polisi juga. Mau jadi polisi juga. Ya. Sebetulnya pada titik-titik tertentu kita tahu bahwa ini adalah permainan elit. Tetapi dalam tubuh militer adalah jiwa korsa. Mereka yang dibawa menjadi packing sabung ayam, saling tembak antar mereka yang berseragam. Semuanya atas nama motif ekonomi dan penguasaan. Kenapa kita menolak dui fungsi TNI? Karena kita tidak ingin mereka yang dipercaya untuk memegang senjata seenak udelnya, seenak tangannya menarik peluru dari senjata itu membunuh rakyatnya. Salah satunya yang juga akan terancam, bahkan sudah mengalami ancaman luar biasa di tengah Indonesia yang gelap gempita karena elitnya asik joget-joget, nilai tukar euro, rupiah ke euro anjlok, ke dolar anjlok, mereka masih joget-joget. Ya. Ketika media yang menyuarakan suara kritis rakyat dikirimi kepala babi. Juru bicara Mr. Omon-Omon mengatakan, ya kalau dapat kepala babi dimasak aja. Kurang ajar sekali. Lalu esok harinya media ini dapat kiriman lagi kepala tikus. Kita mengatakan silakan dikunyah olehmu kayak jubir presiden. Kepala tikus. Dan kita semakin direpresif akan semakin hidup ibu yang melawan. Saya undang Sisil dari perwakilan buruh. Sisil. Sisil mana Sisil? Yayasan Guru. Oh, Yayasan Guru, maaf. Mbak Sisil dari Yayasan Guru. Ini dia, ini. Ini aku pegang itu. Ya, ya. Ini siapa? Teman-teman, izinkan saya membaca sebuah puisi untuk Ibu Peduli. Ibu, bagaimana bila hari ini kau padamkan api di tungku, keluarkan lusung ke teras rumah, lalu genggam aunya erat-erat, tumbuk dan tumbuk sekuat tenaga. Iya Ibu, bunyikan lusungmu tak kenal henti, layaknya nafas doa yang tak pernah usai. Karena kalau mau
Mbak Sisil, saya undang Ibu Koto. Dari Suara Ibu Peduli dulu ya. Bukan. Daster. Yang kita di Oh iya, gini aja Bu. Ini latihan Bu, nanti kita akan banyak aksi supaya kok nggak koran terus. Kita harus kuat. Biar latihan. Semua ibu harus bisa pegang pola ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang wanita Indonesia. Kita di sini saya rasa sudah sangat banyak meluangkan waktu bela-bela ini untuk bisa hadir karena rasa kepedulian kita kepada tanah air kita yang memang sedang carut-marut. Saat ini mungkin ibu-ibu Indonesia sedang merasakan nasib anak-anak kita yang saat ini sedang berjuang. Mungkin juga itu adalah bagian dari keluarga kita. Mungkin juga itu anak-anak kita yang saat ini sedang berjuang. Sekarang kita mengajak perempuan-perempuan seluruh Indonesia. Mari mau turun peduli ke jalan. Harus peduli. Kita bukan lagi tahu urusan sumur kasur dapur. Tapi kita harus peduli dengan NKRI yang saat ini tidak rusak. Bahkan hukum di negeri ini sudah rasanya lebih bau dari septic tank. Sudah sangat menjijikkan. Saya rasa perempuan Indonesia itu tangguh. Hidup perempuan Indonesia itu hebat. Kita harus mau turun ke jalan. Jangan hanya tidur, jangan hanya di kasur, jangan hanya di dapur. Mari kita mengajak teman-teman kita untuk sama-sama berjuang. Sudah saatnya kita saat ini untuk berjuang bersama-sama. Mungkin kalau kita melihat perjuangan anak-anak kita, tidak akan rasanya masuk di logika kita. Negara yang harusnya merawat, melindungi, dan menjaga. Tapi justru saat ini kita dikebiri. Hak kita di bumi hanguskan. Apa kita masih mau diam? Ya. Apa kita masih tinggal di rumah saja? Turun ke jalan. Saya sudah 2 tahun berjuang melihat kondisi negara kita seperti ini. Dengan komoditas saya Mama Berdasar, mungkin saya hanya segelintir orang, tapi udah saya lawan. Itu tidak mudah. Bukan hanya jiwa, mental kita pun sebagai ibu-ibu sudah dirusak oleh negara ini. Negara ini sudah mengambil seluruhnya, mungkin hampir seluruhnya hak kita. Saat ini saya hanya menghimbau seluruh ibu-ibu, perempuan, wanita apapun bentuknya mau turun. Kita saling berpegangan tangan untuk menghancurkan penguasa yang dolim. Iya, aku di sini kaget. Masa depan bangsa. Tapi saat ini apa yang mereka lakukan? Dari Kebayoran. Polisi itu sangat tidak. Tidak tega rasanya. Semacam Bukan pemuda punya diri. Disiksa. Rasanya lebih kejam dari binatang. Penguasa apa ini? Penguasa yang sangat-sangat dolim saat ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli? Ibu-ibu adalah fondasi rumah dan fondasi negara. Mari berjuang. Semangat. Merdeka. Merdeka.
ada banyak perwakilan kita dari ibu-ibu daster, dari guru, akademisi, mahasiswa, ada kelompok dengan singkatan 3 huruf yang sama, tapi nggak boleh dipublikasi karena untuk keamanan di tengah rezim yang represif. Ada juga dari Perempuan Indonesia Anti Korupsi, ada juga suara perempuan, Mahardika dan lain-lain. Beberapa waktu yang lalu nih, sebelum saya undang ada siapa lagi? Ada dari Perempuan Indonesia Anti Korupsi sebelum dimulai untuk menyemangati kita. Beberapa waktu yang lalu, kawan kita juga, Oki, menulis satu puisi yang menurut saya membakar semangat kita. Judulnya Kepala Babi. Kau kirim kepala babi, kami olah dan sajikan rica pedas perlawanan yang akan membuatmu mulas mencret-mencret sepanjang masa jabatan. Kau kirim bangkai tikus, kami ramu jadi teluh yang menghantui malammu dalam wajah para korban dan nyanyian dosa-dosamu. Kau kirim teror dan ketakutan, kami matangkan perlawanan. Lawan! 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 Saya undang Judi dari Perempuan Indonesia Anti Korupsi. Judi. Ya, atau Mbak Sita. Judi sembunyi. Ada Kak Sandra Hamid, mana Sandra Hamid? Kak Sandra, Puan tercinta. Oma dari BSD, oh ya. Setelah Oma, Ibu Sita Supomo dari Perempuan. Ya, setelah ini komunitas blogger. Sita Supomo saya undang untuk menyampaikan orasinya. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Ini adalah tempat yang saya sangat tidak senang sekali berada, karena setelah 27 tahun, kenapa kita masih ada di sini harus memperjuangkan hal yang sama? Suatu hal yang sangat bodoh, gitu ya. Jadi kita semua tidak bisa berpangku tangan karena kita sudah membuktikan selama 27 tahun kita berusaha dari meja masing-masing, berusaha melakukan perubahan. Ternyata bangunan Orde Baru yang fondasinya terpancang dalam ke bumi tidak runtuh. Rumah itu hanya berganti cat dan berganti penghuni. Kelakuannya tanpa memberi kita kesempatan mengorganisir diri. Sekarang saatnya kita belajar mengorganisir diri dengan kuat sebagai masyarakat sipil sehingga bangkit dan tidak diinjak-injak lagi di 27 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih Kakak Sita dari Perempuan Indonesia Anti Korupsi. Ada juga kawan-kawan dari kita semua. Dan lain-lain. Dan di era demokrasi ini ya, ternyata ada peran lain yang digunakan. Jadi rezim oligarki represif ini menggunakan karena yang mengkhianati hati nuraninya. Satu kali saya ditanya oleh mereka yang menjual, yang suka jualan untuk dapat jabatan, tolong kawal saya. Karena kebetulan dia ada di dalam
menyampaikan, yang paling bisa mengawal dan membuatmu tidak amnesia adalah hati nuranimu. Pakai itu saja, sudah hati saya. Langsung sambil saya pegang dadanya. Meskipun saya punya amarah terhadap apa yang dia lakukan. Saya undang perwakilan dari blogger untuk menyampaikan orasi. Hidup blogger, lawan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Saya dikasih kesempatan di sini karena ini waktunya kita menaruh risiko. Yang ini risiko saya sebagai blogger. Sedikit 2 menit ya, paling nggak background ini Saya hanya ingin menyampaikan pesan ke teman-teman semuanya. Selain kita turun ke jalan, kita pun harus masif di sosial media dan di dunia maya. Kita lawan buzzer yang masif juga merangsang mereka yang mencuci otak anak-anak kita. Nah, kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita mahasiswa, kita pun harus menanamkan pola pikir bahwa menyekolahkan mereka bukan semata untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan job, atau mendapatkan apapun benefit itu, tetapi untuk menjadi bijak, membedakan mana yang hak dan yang batil. Jadi ayo kita terus berjuang, turun ke lapangan, masuk di dunia maya, lawan para buzzer dan pantang menyerah tanpa ada rasa takut. Kita harus bergandengan tangan untuk menuju apa yang kita inginkan. Tetapi merebut ruang-ruang yang harusnya Indonesia oleh sipil. Ketika rezim militer kembali, dan maaf saya begitu emosional karena anak saya juga Indonesia mahasiswa sangat ada di tidak Malang saja. dan Rezim sempat pada kawan-kawan kita. Sebagai kekuatan oligarki yang bahkan berkhianat terhadap cita-cita rakyat. Kami mendukung anak-anak kami, kawan-kawan kami, adik kami, ponakan kami, mahasiswa yang aksi turun di jalan dan menyerukan tolak. Sore teman-teman, hidup demokrasi, hidup perempuan Indonesia, hidup mahasiswa. Tidak hanya pakai seragam, mereka yang Teman-teman, sore ini kembali kita harus ada di jalan karena pemerintah kita tidak bisa mendengar. bukan hanya mereka yang aksi. Sehingga mereka sudah dibuntu dengan jabatan-jabatan, fasilitas-fasilitas negara, sehingga mereka lupa kalau mandat mereka adalah mensejahterakan rakyat Indonesia. Hari ini kita kembali ke jalan karena kita tidak mau reformasi kita dicederai oleh undang-undang TNI yang disahkan secara sepihak tanpa melakukan konsultasi kepada publik. Sinyal, Telegram dan lain-lain. Teman-teman harus ingat bahwa reformasi 98 salah satu ikonnya adalah mengembalikan TNI ke barat. Itu artinya mereka kita harapkan profesional di bidang keamanan. Dan kita harus berani menyampaikan pada anak-anak kita Saat ini 27 tahun ternyata diam-diam dan secara vulgar sekarang dengan disahkannya undang-undang TNI, mereka juga ikutan ngurusi pangan. Food estate harganya triliunan dan itu tidak jadi apa-apa. Bawang putih kita masih impor dari sejumlah negara. Cabai kita yang saat ini pagi tadi saya belanja harganya 100.000 dan itu juga masih impor. Gizi yang baik, pendidikan yang terjaga, integriti, pemerintahan yang utama, yang dipercaya, bukan makan siang gratis. Diberikan di tangan sektor keamanan yang mereka tidak pernah ditraining untuk menjadi petani yang profesional. Betul tidak? Buatlah bangsanya maju dengan integriti yang baik, tunjukkan dengan kinerja yang baik, bukan membawa TNI kembali dalam kekuasaan. Itu adalah
sama mengembalikan sejarah gelap privatisasi keamanan, pihak keamanan yang harusnya melindungi rakyat Indonesia justru malah mereka banyak sekali melakukan pembunuhan dan juga melakukan intimidasi kepada rakyat yang melawan. Ini sudah salah kaprah. Kita ingin TNI kembali ke barat. Setuju? Kembali profesional di bidang keamanan agar kita semua merasa terlindungi. Bukan lagi di bidang pertanian, makan gratis, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan yang lain-lainnya. Biarkan sipil yang profesional akan mengurus itu semua. Dan lewat sosial media, lewat kanal kembali lagi perempuan Indonesia penting menyuarakan karena kita sayang kepada generasi kalau dulu waktu kedepan. suara Ibu Peduli nggak Kita tidak ingin anak-anak kita ini ada kawan-kawan, ada banyak sekali, ada rezim Kemala di Chandra mana Kirana, rezim ada tidak mempertimbangkan bahwa orang berkualitas di negeri ini seharusnya mendapatkan posisi yang baik sehingga mereka bisa memimpin negeri ini dengan baik. Teman-teman sekalian, terima kasih solidaritasnya dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, baik itu di offline maupun di online. Terima kasih. Merdeka! Makin tidak peduli terhadap suara kami dengan melakukan kekerasan. Jadi yang paling mengerikan adalah kalau suara masyarakat, suara mahasiswa itu direpresif. Ketika aksi-aksi itu dilakukan dengan dihadang dengan tindakan kekerasan, itu yang paling kami khawatirkan. Karena apa? Ketika suara pengetahuan Hidup perempuan Indonesia! dengan kekerasan, Hidup suara ibu di Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup seluruh rakyat Indonesia! Kawan-kawan, kita punya satu alasan yang sama berkumpul hari ini di titik ini untuk menolak adanya undang-undang TNI. Tidak akan lagi kita biarkan tentara memopor lagi perempuan. Tidak akan lagi ada Marsinah yang dipopor oleh senapan, oleh senjata. Tidak akan ada lagi tragedi biak yang dilakukan oleh aparat. Kenapa kemudian kita harus tolak sekarang? Bapak Ibu ojol, tukang parkir, pedagang sayur, ketika undang-undang ini nanti dibiarkan, kalian akan dipobor juga oleh senapan yang kalian belikan melalui uang-uang pajak rakyat. Bahkan pakaian yang mereka kenakan, piring dan nasi tadi pagi yang dia makan, sempak yang dia makan adalah hasil dari pajak rakyat. Tetapi mereka begitu tidak tahu malu, memopor rakyat, menggilas kepala rakyat, menindas rakyat, dan melakukan kekerasan kepada rakyat. Kawan-kawan sekalian, perempuan tidak lagi kemudian menjadi aman ketika undang-undang ini disahkan. Tentara tidak lagi kemudian menjadi penegak keamanan atau yang mengurus keamanan, tetapi dia bahkan merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan perempuan. Tentara bahkan mengurusi pangan, yang mana hal itu sangat dekat dengan perempuan. Bahkan perempuan adat seringkali mereka mendapatkan kekerasan dari para aparat. Ketika ini dibiarkan, ketika ini terus-menerus tidak dicabut undang-undangnya, maka akan lebih banyak perempuan adat yang tergusur, akan lebih banyak perempuan yang diperkosa oleh tentara, akan ada lebih banyak perempuan yang dibunuh oleh tentara. Hidup perempuan! Hidup Ibu Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Teman-teman, ini sudah mulai tercerai-berai. Saya minta merapat ya. Kita akan menyanyi lagi nih. Ayo merapat, kita akan menyanyi lagi dipimpin oleh Mbak Andina. Kita akan menyanyi lagu Padamu Negeri. Silakan. Teman-teman, kita merapat menghadap jalan raya. Ikuti nada yang kencang.
suaranya. Oh, sore kurang itu oke. Halo, halo. Ikutin nadanya. Oke, oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Hanya ada satu kata. Baik, terima kasih teman-teman semua dan kita ini adalah bukan yang terakhir. Yang pertama. Ini adalah untuk suara perempuan Indonesia adalah aksi permulaan. 2 hari lagi kita lebaran. Dan setelah itu kita akan mulai lagi untuk bergerak konsolidasi, mendampingi teman-teman, anak-anak kita mahasiswa turun ke jalan. Karena itu untuk ibu-ibu semua yang mempunyai anaknya mahasiswa, izinkanlah anak-anak kita untuk berjuang, relakanlah, ikhlaskanlah anak-anak kita berjuang. Dan kita semua akan menemaninya sampai tujuan kita berhasil dan lolos. Sekali lagi, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi, suara perempuan Indonesia. Hidup suara perempuan.